Nih aplikasi peminjaman online ilegal yang lagi ramai diajukan untuk saat ini. Baru Galbay sebulan dendanya udah 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat ya. Dan tentunya di aplikasi ini langsung saja kalian galbaikan tanpa DC lapangan. Dan juga nggak akan ada DC yang ke rumah kalian ya, karena dia masih ilegal. Dan untuk di aplikasi ini kalian bebas ngajuin mau menggunakan data busuk dan juga menggunakan data fake ataupun kontak fake ataupun amunisi busuk, terserah dari kalian ya. Karena di aplikasi ini lagi gencar-gencarnya melakukan pencairan dan saya sudah galbay selama kurang lebih 1 bulanan. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wiro Official. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat, tetap kuat, dan selalu terlindungi dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Dan juga jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kalian berada ya. Jadi tetap gunakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya cuy. Jadi kalian jangan sampai kecolongan ya. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Gua pada pengen tahu ya, apakah kalian udah di ACC ataukah udah penuh, dompet kalian udah jebol akibat tuyul-tuyul online kalian itu ya. Dan mungkin buat sebagian orang, apalagi yang pemula, masih sering di autol atau masih sering digantung. Pokoknya jangan berkecil hati ya, tetap saja semangat ngajuinnya dan perkuat amunisi kalian ya. Nah oke, kali ini gua akan membahas lagi terkait aplikasi peminjaman online, yang dimana aplikasi ini lagi ramai yang ngajuin. Dan ini salah satu solusi buat kalian yang masih para pemula ya, ataupun ya kalian yang baru pertama kali ingin meminjam di pinjol ilegal ya, dengan data busuk yang sangat dikit banget, ataupun nggak mempunyai data busuk sama sekali ya, ataupun dokumen-dokumen lainnya ya. Karena di sini cukup menggunakan KTP dan juga nomor rekening ya. Dan di aplikasi ini saya sudah galbay selama sebulan dan jumlah dendanya ini meningkat pesat 3 kali lipatan ya cuy. Namanya juga pinjol ilegal, dendanya gila-gilaan cuy dan gede amat. Makanya kalau kalian pengen meminjam, gua saranin kalau ingin meminjam secara benar dan pengen mengembalikan, lebih baik langsung ke pinjol yang legal dan terdaftar di OJK saja ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan limit peminjaman itu sebesar Rp1.809.000. Namun yang ditransfer ke rekening saya itu hanya Rp1.500.000 cuy. Dan ini sebenarnya tergolong tinggi banget ya, karena baru pengajuan pertama bisa dapat limit Rp1.500.000 ya. Walaupun sebenarnya di luar sana banyak pinjol-pinjol, apalagi yang sudah terdaftar di OJK itu melakukan pencairan hingga puluhan juta rupiah ya. Namun kalau disetarakan dengan pinjol ilegal juga, ini tergolong cukup tinggi. Dan di sini tanggal pembayaran kembali itu pada tanggal 17 bulan 5 2021 yang harusnya saya bayarkan. Namun karena beberapa info dari teman saya kemarin mengatakan nggak recommended untuk rawatan akun di aplikasi ini karena nggak akan dapatkan limit yang gede. Kemudian juga tenornya juga nggak bertambah, plus akun kalian akan diblokir jika kalian rawat di aplikasi ini ya. Nah, jadi saya sudah galbay selama 1 bulanan ya. Dan di sini untuk pengembaliannya menjadi Rp3.949.000 ya teman-teman. Tinggi banget, hampir 3 kali lipatan ya. Dan makanya kalian nggak usah bayarkan di aplikasi ini karena juga dia masih ilegal ya. Nah oke, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Rantai Koin ya. Dan untuk aplikasi Rantai Koin ini masih asing banget di telinga para peminjol ya. Saya juga seperti itu, mungkin kalian juga ya. Ataupun kalian mungkin sudah mengetahui aplikasi ini, kalian bisa ketikan pengalaman kalian meminjam di aplikasi ini ya. Dan untuk di aplikasi ini masih ilegal dan juga untuk ratingnya masih sangat sedikit sih. Ntar kita lihat langsung ke detail info dari aplikasinya ya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Rantai Koin dari yang mendevelopori aplikasi ini Septiana Prima Dewi ya. Dan untuk aplikasi ini masih ilegal dan belum terdaftar di OJK. Dari tampilannya saja sudah jelas bahwa ini masih ilegal ya.
Dan untuk aplikasi ini kalian bisa dapatkan melalui Google Play Store saja cuy. Buruan kalian download karena kenapa? Untuk aplikasi ini tergolong masih sangat baru dan biasanya untuk aplikasi peminjaman online ilegal apalagi yang masih kecil terus yang masih baru itu nggak bertahan lama biasanya di Google Play Store. Jadi buruan kalian download. Kalaupun kalian masih bingung atau masih 50-50 apakah ingin mengajukan atau enggak, ataupun masih mikir-mikir dulu, lebih baik kalian amankan dulu aplikasinya. Nanti kalau kalian sudah fix ingin mengajukan baru kalian tinggal ajukan saja. Yang penting aplikasinya sudah masuk ke telepon kalian ya ataupun handphone kalian. Nah, untuk di aplikasi ini dia baru mencapai 10.000 download ya. Dengan rating ini 2,6, rendah banget, dan ulasan ini 151 ulasan. Selanjutnya untuk di aplikasi ini kalian bisa lihat dari brosur aplikasinya, ini sangat nggak recommended banget sih dari brosurnya ini. Hanya seperti ini saja ya, dan nggak ada yang menjelaskan lebih detail terkait aplikasinya. Kemudian untuk di aplikasi ini ada ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam sebelumnya. Tentunya paling banyak ini adalah ulasan yang nomor 1. Mungkin ini ulasan yang bintang 5 akibat orang-orang yang telah dicairkan ya. Biasanya sih yang sudah galba itu malah ngisiin bintang 5. Nah, kemudian untuk di aplikasi ini limit periode peminjamannya mulai dari 91 hari hingga dengan 180 hari. Limit pinjaman maksimum 10 juta rupiah dengan biaya bunga rendahnya maksimumnya ini 19% per tahun ya. Dia klaim. Dan ini ada contoh simulasi yang bisa kalian cek dulu ya teman-teman. Di sini ada contoh simulasinya. Kemudian untuk di aplikasi ini dia mengatakan aman dan handal, dia sudah terdaftar dan diawasi oleh KSP. Namun ini bukan syarat legalitas dari aplikasi peminjaman online. Untuk syarat legalitasnya harus terdaftar di OJK ya, bukan KSP ataupun bukan Fintech Indonesia atau apa saja yang mereka klaim ya. Dan di sini pinjamannya dia katakan mudah dan cepat. Untuk pinjaman selanjutnya langsung disetujui ya. Namun sesuai dengan info dari teman-teman lainnya, untuk aplikasi ini belum bisa dirawat ya, jadi nggak recommended untuk perawatan. Namun memang untuk pinjamannya mudah dan juga lumayan cepat. Dan untuk di aplikasi ini dia mempunyai pembayaran melalui m-banking, kemudian transfer ATM, Bank Mandiri, Bank Permata, dan juga Alfa Group, Alfamart, dan lain-lain. Ini kalian bisa lihat saja di sini. Kemudian untuk persyaratan peminjamannya nggak terlalu dijelaskan secara detail ya, hanya berusia minimal 18 tahun saja ya. Jadi 18 tahun, dan untuk usia maksimalnya nggak dijelaskan apakah batasnya 55, 60 atau gimana ya. Dan untuk aplikasinya di sini ada layanan konsumen ya, kemudian Senin sampai Jumat jam 9 sampai dengan jam 5 sore, untuk Sabtu itu jam 8 hingga jam 5 sore juga. Nah, kemudian untuk di aplikasi ini dia dirilis sejak 4 Februari 2021. Pantas saja banyak orang yang belum tahu aplikasi ini ya. Dan kalau memang dari awalnya dia melakukan pencairan banyak, mungkin sudah diketahui oleh orang-orang ya teman-teman. Namun nyatanya baru beberapa bulan lalu ini ramai ya. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia tampilan halaman awal dari aplikasi Rantai Rupiah ya. Dan untuk aplikasi ini kode OTP-nya yaitu Fintech Asia. Nah, kalian tahu sendiri tuh ya, untuk kode OTP dengan Fintech Asia itu banyak banget. Jadi saudaranya ini banyak banget. Kalian bisa cari saja, ataupun kalian juga bisa menuliskan di kolom komentar saudaranya apa saja ya, agar bisa kita gaskan bareng. Ini akibat dari banyaknya saudara ataupun pinjol dengan kode OTP Fintech Asia, saya sampai lupa apa saja ya. Dan di sini kalian cukup menggunakan rekening bank ataupun KTP. Untuk wilayah jangkauannya ini seluruh Indonesia. Gua nggak tahu apakah bisa di luar Jawa atau gimana ya. Namun rata-rata sih yang paling banyak untuk aplikasi pinjol itu di daerah Jawa, itu semuanya bisa ya. Kemudian sini pinjaman sekarang ya. Kita tekan, namun seperti biasa kita harus memasukkan foto KTP-nya terlebih dahulu. Ini ada contohnya ya. Dan untuk ID-nya ini nggak boleh digonik ya, soalnya sistemnya agak sedikit ketat. Apalagi blur sedikit itu kita langsung di auto untuk verifikasi foto KTP-nya. Untuk pengenalan wajah ini sama, kalian harus hadap kiri, hadap kanan, mangap-mangap, buka mulut, kemudian berkedip, kemudian geleng kepala, dan lain-lain ya. Nah, selanjutnya di sini kalian masukkan nama lengkapnya, nomor KTP, dan jenis kelamin, asalkan jangan gunakan data pribadi kalian sendiri. Nah, untuk amunisi busuk bisa kalian dapatkan di jasa pembuatan amunisi pinjol. Biasanya tuh ada di grup-grup Facebook, namun kalian harus cari yang amanah ya. Kalau bisa COD cuy, dan jangan ada pembayaran di awal ya.
Dan lebih bagus lagi kalau jasa pembuatan amunisi tersebut satu daerah dengan kalian, misalkan di daerah mana, di Jakarta ataupun di Jawa Barat. Jawa Baratnya bagian mana ya, nanti kalian berunding saja. Dan untuk di aplikasi ini pengisiannya gampang banget, sama saja seperti aplikasi peminjaman online ilegal pada umumnya. Saya nggak usah lanjut ya, karena untuk di aplikasi ini lagi kekurangan data busuk, jadi nggak bisa masuk ya. Apalagi untuk di aplikasi ini kalau kalian pengen ngajuin bisa menggunakan data busuk, asalkan datanya itu nggak lebih dari 5 kali pengajuan di aplikasi pinjol lainnya ya. Jadi untuk KTP-nya maksimal itu diajukan sebanyak 5 kali pengajuan di aplikasi pinjol lainnya. Dan buat kalian yang pengen ngajuin di aplikasi ini, gua saranin ajukan di subuh hari cuy, untuk menghindari habisnya limit kuota pengajuan ya. Karena semakin banyak pencairannya, untuk orang yang borong juga semakin banyak ya. Dan buat kalian yang pengen galbay, langsung saja digalbay. Ataupun yang sudah cair, nggak usah dirawat ataupun nggak usah mencoba ingin merawat, karena nggak akan ada hasilnya cuy. Udah beberapa orang yang mencoba merawat di aplikasi ini malah apes ya, akunnya diblokir dan nggak mendapatkan peminjaman kembali lagi. Nah, jadi saya rasa begitu saja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online tarik tunai yang masih ilegal ini. Dan buat kalian yang sudah melakukan pencairan di aplikasi ini, coba kalian ketikkan berapa limit peminjaman kalian yang dicair, ataupun pengalaman kalian meminjam di aplikasi ini ya. Apakah sudah jatuh tempo, ataukah sudah galbay, ataukah baru ngajuin, lagi ditinjau, ataukah udah di auto, ataukah udah di ACC, dan lain-lain ya. Dan kalau kalian masih bingung, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Kalau ada waktu, insya Allah saya akan support kalian satu persatu. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang!